Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nila Aga Putri dengan NIM 19 08 1031 1061. Saya Dalam Nusantara Ahmad dengan NIM 1908 1030 1110. dan saya sendiri Rifko Alubaidillah Adian Mendra dengan NIM 1908 1030 1101. Jadi dalam video kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai hasil proyek ujian akhir semester kami dengan mata kuliah Cloud Accounting. Nah, berkaitan dengan Cloud Accounting ini, jadi kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah sistem pencatatan laporan keuangan yang ditujukan untuk UMKM ataupun sejenisnya. Nah, di sini yang kami jadikan objek adalah jenis pertokoan yang bernama Toko Salim. Nah, Toko Salim ini beralamatkan di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 18, Bandar Kidul, Kota Kediri. Dalam usahanya, toko ini menjual berbagai macam variasi produk, yang mana ada pakan ikan, pakan ayam, vitamin untuk ternak, dan lain-lain sebagainya. Namun terlepas dari itu, toko ini juga menjual berbagai macam perabot rumah tangga, yang mana diantaranya ada panci, ember, periuk beras, atau yang biasa kita sebut dengan dandang, lalu penyaring atau saringan, dan lain sebagainya. Toko tersebut masih belum memiliki sistem pencatatan yang terbilang efektif dipergunakan dalam waktu yang panjang atau secara terus-menerus. Bahkan hasil wawancara dengan narasumber juga menyatakan bahwa juga sering terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi data secara keseluruhan, sehingga dapat dikatakan sangat kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut, kami berniat untuk membuat sistem pencatatan berbasis cloud untuk usaha tersebut, dengan harapan agar sistem pencatatannya lebih baik lagi ke depannya. Dalam proses pencatatannya, kami menggunakan bantuan dari software atau aplikasi Zahir Accounting. Aplikasi ini merupakan hasil pengembangan teknologi di bidang akuntansi, yang mana dapat dipergunakan untuk segala jenis usaha, mulai dari skala UMKM hingga skala yang besar. Di dalamnya juga terdapat banyak fitur yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan setiap usaha yang dijalankan oleh penggunanya. Sebelumnya mari kita simak hasil wawancara dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Dalam Nusantara dengan NIM 1908 1030 sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk kunjungan langsung di UMKM di salah satu kota Kediri. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan pemilik toko Salim. Nah, mungkin langsung saja kita akan tanya mengenai informasi dan juga sedikit informasi keuangan dari toko Salim ini. Ibu, sehat Bu? Iya, alhamdulillah. Ini dengan namanya sudah Ibu? Bisa. Mungkin pertama saya ingin tanya terkait tentang kapan sih mulai awal berdiri toko Salim ini? Tahun 2001. 2001. Ini. Dan layering ya? Ya, sebelum. Ya. Nah, untuk modalnya sendiri ketika mendirikan franchise ini kira-kira Nah, kurang lebih ya 10 juta. 10 jutaan gitu. Lalu terkait pedagang yang jual beli ini ke pemawon yang Awal mulanya jenis pakan ternak. makan sekarang udah banyak gitu. Ya. Lalu untuk pendapatan nih satu bulan kira-kira berapa Bu? Sebelum pandemi dan setelah pandemi apa ada kayak pengaruh gitu? Ya, tidak begitu sedikit. Kalau keuntungannya kira-kira berapa persen gitu dari penjualan? 10 sampai 20%. 10-20%. Untuk eceran, tapi kalau grosir biasanya ada pembeli yang banyak itu 5%. Kalau untuk pengeluaran satu bulan kira-kira berapa Bu? Untuk pembelian bahan-bahan? Biasanya kan olahan taruh habis tuh olahan. Tinggal berapa seperti jagung habis berapa kental. Ibu, lalu terkait untuk beban listrik untuk toko ini kira-kira berapa Bu? Satu bulan habis 200, sekitar 180 sampai 200. Mau kata ini dapat potongan gitu? Enggak, Ya, dapat. enggak, kan itu enggak ada apa, harga biasa lah, enggak ada potong, Ada subsidi dari. enggak ada. Lalu ini usahanya di keluarga sendiri apa ada karyawan gitu? Enggak ada. Enggak ada. Itu. Mungkin terkait tentang sistem pencatatan keuangan Bu, apakah sudah pakai kayak aplikasi atau bagaimana untuk mencatat? Belum, cuma
hasilnya setiap hari berapa. Ini masih penggunaan sederhana. Iya, sederhana. Kalau itu untuk pembiayaan di bank itu udah pernah nyoba kredit? Udah. Udah. Itu kira-kira dari perbankan persyaratannya apa aja, Bu? Biasanya izin dari surat dari desa itu sama kakak, KTP suami istri. Dapatnya itu sesuai dengan yang diajukan gitu? Ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorial pengaplikasian pencatatannya. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menyajikan sebuah laporan keuangan milik Toko Salim. Ini adalah hasil dari wawancara saya kemarin. Saya sudah dapatkan informasi mengenai nama barang, ada juga harga beli, harga jual yang dijual belikan di sana gitu. Jadi kita mungkin langsung saja ya. Nah, di sini muncul tampilan dari Zero Accounting versi 6. Awalnya kita akan buat data baru. Nah, kita akan isikan informasi perusahaan. Nah, perusahaan yang kita isi Toko Salim. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita ditampilkan mengenai periode akuntansi. Ini untuk bulan Mei ya. Kita pilih lanjutkan. Kita biarkan tetap kita lanjutkan. Kita konfirmasi apakah sesuai dengan yang kita input tadi. Kalau sudah, kita pilih proses. Kita tunggu dulu. Kita dijadikan pilihan jenis usaha dagang. Kita pilih yang umum aja. Jadi kita lanjutkan. Oke, ya. Nah, untuk mata uang fungsionalnya PT Toko Salim pakai rupiah ya, jadi kita biarkan aja, kita tetap kita lanjutkan. Untuk mata uang asing, untuk tukarnya kita isi anggap aja 1 dolar itu 14.000, kasih 15.000, lalu kita beri lanjutkan. Jadi selesai. Oke, kita akan ini udah dibawa ke tampilan dari dashboard dari Zero Accounting. Awalnya kita langsung saja kita masukkan data-data yang kita butuhkan. Awalnya kita mungkin masukkan mengenai data customer dan juga data dari vendor ya. Kita pilih ini data nama alamat, kita pilih ini ya, nama data. Oke, mungkin kita isikan customer dulu ya. Kita isikan. Ini ada Rudi. Jenisnya ini personal ya. Jadi lalu kita untuk hari diskonnya 22%. Untuk alamatnya kita isi juga. Ini adalah jalur tutorial. Nah, ini. Udah kita cek lagi. Kita pilih rekam. Sudah terinput ya, kita pilih tambah data lagi. Oke, ini kita udah input mengenai data dari customer. Nah, kita akan tambahkan data untuk pemasok ataupun vendor ya. Tambah data. Nah, tipenya ini kita ganti vendor. Oke, sama ada TP Sinarmas. Biasanya TP Sinarmas ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan pemilik toko, ya ini selain mengenai pakan ternak, baik itu pakan lele maupun dari pakan ayam. Ini sama diskon 10.32. Nah, seperti tempatnya menjaga rekam. Lalu pemasok yang kedua ada di berkah cuma diri ya. Siap. Oke, lalu setelah semuanya kita isikan mengenai ke yang order ya. Di sini adalah PLN Kota Kediri. Adapun
untuk usaha ini tidak mempunyai karyawan, jadi tidak mencantumkan mengenai data karyawan. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita akan masukkan data pajak dahulu ya. Kita akan edit yang value add tax ini, kita ganti dengan PPN. Nah ini terus 10% ya dari penjualan maupun dari pembelian setiap produk. Kita pilih rekam, kita tutup, kita isikan data produk. Oke, ini ada 16 produk yang kami pakai. Nama kode L1 ini adalah pakan lele kualitas super. Produk kelompok barangnya ini kita akan ganti, edit namanya itu masuk dalam pakan ternak. Oke, boleh rekam saya. Oke, kita pilih oke. Oke, ini mungkin belum ganti soalnya kita satu dulu deh. Sekarang lagi satu. Nah, ini akan muncul apa itu papan relay kualitas super. Kalau kita akan satu laporan, kita adanya dua pilihan, jadi kita pilih BGS, kita isikan harga jual. Isikan informasi di harga jualnya adalah 9.700 untuk persak ataupun BGS. Tuh, layar utamanya ini sini dari TP Sinarmas. Oke, pajaknya kita pilih PPN. Udah, kita pilih PP. Nah, ini nanti untuk harga beli dan juga PP kita akan isikan setelah kita masukkan hasil. Kita rekam dulu. Nah, ada dua. TP Sinarmas kita VPN. Rekam. Lalu ada M1 ini 4 minum galon. Kamar barangnya kita ganti 6 ya, kita pilih oke. Satuan kita pilih S, harga jualnya sendiri 13.000. Kita supplier utamanya ini dari toko Jupri. Oke. Dari sudah di setelah itu kita akan masukkan mengenai informasi di neraca saldo ya. Misalnya kita masukkan di saldo apapun, mungkin beberapa kreasi untuk kasnya kita isi
kita isi sesuai dengan yang ada di informasi. Lalu kita masukkan dulu untuk saldo awal utang. Baru kita isikan untuk saldo utang. Nah, ini kita isikan nilai persediaan. Kita akan edit nama akun yang tadi, kemudian kita pilih data rekening. Oke, muncul untuk membeli dan juga jumlah stok. Kita lalu bisa melakukan untuk transaksi ya. Oke, pertama tanggal 1 Salim menambah jumlah dengan menyetor uang sebesar 3.500.000. Untuk ini kita pilih besar, lalu kita pilih transaksi jumlah umum. Tanggalnya kita pakai tanggal 1 Mei. Keterangannya orang berangkat Pak Salim. Kemudian menambah kas senilai 7.500.000. Terus berisinya restore, kita klik rekam dan klik rekam. Hanya masuk ke dalam penyesuaian ya, setelah kita tadi dapat semua transaksi di tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Hasilnya kita akan melakukan penyesuaian yang ada di toko Salim. Jadi kita klik besar, klik ke transaksi sudah umum, kita klik ke data, mengapa sudah kita pilih lakukan rekonsiliasi ya. Kita ke kas dan bank. Nah, awalnya kita pilih rekonsiliasi ini, kita klik tambah data. Lalu untuk beda rekening kita isikan dengan kas. Soalnya kan tadi dari penjualan, pembelian, pembayaran utang, penerimaan utang di akun kas. Oke, lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita semua transaksi yang dilakukan pada kalau perbedaan. Kalau perbedaannya untuk jadi yang kita lakukan ini sudah berbeda-beda dan sesuai. Itu sudah sudah sesuai, maka kita bisa melakukan rekonsiliasi ya. Kita rekonsiliasi. Nah, setelah kita rekonsiliasi, hasilnya akan kalau tutup buku di bulan Mei. Ya, langkah terakhir dalam penyusunan laporan keuangan aplikasi atau buku. Lalu kita pilih tutup buku akhir bulan. Melihat laporan keuangan labori posisi keuangan atau proskas, ini nanti bisa klik dalam laporan. Karena kita ingin melihat laporan labori, jadi kita bisa klik laporan labori standar 2 kali. Nah, untuk bulan kita set ke bulan Mei. Yang nanti akan disajikan laporan labori mengenai beli toko Salim. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan pada Toko Salim, maka dapat disimpulkan bahwa Toko Salim ini masih belum memiliki sistem pencatatan yang kompleks terkait dengan laporan keuangannya, sehingga diperlukan sistem pencatatan yang lebih lengkap dan jelas supaya tidak ada transaksi atau pencatatan yang terlewatkan, mengingat bahwa produk yang dijual pada Toko Salim ini cukup bervariasi. Nah, jadi diharapkan dengan adanya sistem pencatatan berbasis cloud ini dapat membuat sistem pencatatan pada Toko Salim lebih sistematis, tertata dan juga jelas. Karena pencatatan dengan basis cloud ini dapat membuat pencatatannya itu lebih mudah dibaca dan dipahami. Ada kupu-kupu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.